Hai, sobat, kembali lagi di kisah cerita. Saya akan menceritakan kisah nyata yang berjudul Betulkah Hantu yang Membonceng? Berita Walujorejo tanggal 28 Januari tahun 2023, kisah nyata, Betulkah Hantu yang Membonceng? Kira-kira memang judulnya seperti itu. Kisah ini benar dialami penulis. Di saat penulis membawa anaknya pulang sekolah di MTS negeri di daerah Kecamatan Puring. Dan anehnya, sebenarnya penulis termasuk orang yang tidak mudah percaya dengan hal-hal berbau mistis. Langit sedikit tertutup mendung, sehingga suasana terasa dingin, dibarengi gerimis yang tipis membuat seorang laki-laki, sebut saja Gustaf, teras sedikit kedinginan. Perjalanan menuju salah satu sekolah negeri, di mana anak Gustaf bersekolah menimba ilmu. Kurang lebih pukul 13 Gustaf sudah sampai di tempat penjemputan anaknya. Sebelah utara tempat penjemputan termasuk pekarangan kosong, dan di sebelah selatannya berdiri dengan kokohnya tembok pembatas sekolahan dan jalan. Di situ sudah banyak orang tua yang juga menjemput anaknya. Tidak selang beberapa menit, anak yang akan dijemput, sebut saja Endang, keluar kelas berbarengan dengan teman lainnya. Pak, lewat sini. Begitu lirih suara Endang sambil naik ke sepeda motor. Gustaf begitu mendengar ajakan anaknya langsung menstarter motornya dan jalan untuk pulang. Sampailah di perempatan jembatan Gropak yang menuju Karanganyar. Di situ Gustaf masih merasa anaknya membonceng, lanjut jalan ke barat, sampailah di SD. Keanehan mulai terasa. Biasanya Gustaf membonceng sambil bertanya pada anaknya, saat itu diam 1000 bahasa. Keanehan kedua, hati Gustaf merasa tidak tenang dan nyaman, terasa ringan sekali, seolah tidak membonceng anaknya. Namun rekomendasian tersebut dibuang jauh-jauh. Ah, itu nggak mungkin. Gumamnya dalam hati. Perjalanan lanjut dari SD Tuking Gedung ke selatan, karena memang rumah Endang di Tua Buru Kulon. Hati yang semakin gelisah, hati yang berdetak kencang dan boncengan yang mencurigakan, terasa ringan, kayak ada angina semilir kecil, kualitasnya semakin kuat, membuat Gusta berhenti di utara aspal jalan Daendels. Tepatnya di sebelah timur Bapak mantan Kades Rasikun Hadi Saputro. Dengan hati yang merasa takut dan merinding, Gustaf memberanikan diri untuk berhenti dan memeriksa boncengannya. Allahu Akbar. Demikian kalimat kaget yang pertama kali keluar. Yang selama ini terasa anaknya membonceng ternyata kosong, tidak ada anak yang membonceng. Endah di mana kamu? Begitu Gustaf berkali-kali menyebut anaknya yang dianggapnya membonceng ternyata kosong. Lalu siapa tadi yang terasa membonceng sampai dengan SD Tuking Gedong? Pikiran bingung sedih, kok bisa ya? Gustaf membuang pikiran-pikiran negatifnya. Sambil berdoa dan berharap cemas-cemas Gustaf melewati jalan yang tadi dilalui, kalau mungkin anaknya jatuh tidak terasa. Singkat cerita, Gustaf tidak menemukan anaknya di sepanjang jalan yang dilalui. Membuat hatinya semakin bingung, dan sampailah di tempat penjemputan awal. Alhamdulillah Endang masih di tempat penjemputan awal. Gimana sih, Pak? Orang belum naik sudah ditinggal, dipanggil-panggil tidak dengar. Umpat Endang sambil menangis. Dengan perasaan campur aduk antara sedih dan heran kok bisa terjadi, akhirnya Gustaf kembali ke perjalanan pulang ke rumah dengan selamat. Cerita ini benar-benar terjadi, kalau teringat selalu ingin tertawa. Apakah karena pikirannya sedang hampa, apa memang ada hal-hal mistis yang menyertainya? Tapi Gustaf tetap percaya kalau itu terjadi karena saat penjemputan sedang hujan, dan Gustaf memakai jas hujan dan helm. Jadi mungkin sebenarnya belum naik. Sementara di sekitar penjemputan banyak orang, jadi kurang konsentrasi, dan jas hujan dan helm mungkin mengurangi pendengaran Gustaf. Sehingga di saat dipanggil-panggil anak-anak tidak mendengar. Tapi kok sampai jauh sekali, hampir sampai di rumah baru ketahuan. Monggo dijelaskan yang logis-logis saja, matur nuwun. Hai. Terima kasih sudah menonton video berjudul Betulkah Hantu yang Membonceng dengan versi kisah cerita. Jangan lupa subscribe, like dan komen.